Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup tentu saja tidak sendiri, melainkan sebagai makhluk sosial yang setiap saat pasti membutuhkan orang lain. Interaksi sosial pun seringkali menjadi hal mutlak yang dilakukan oleh setiap makhluk sosial seperti kita ini. Ya, kali ini kita akan sharing tentang penyesuaian diri dan kesehatan mental. Penyesuaian diri merupakan salah satu persyaratan penting bagi terciptanya kesehatan jiwa dan mental seorang individu. Karena banyak individu yang menderita dan tidak mampu mencapai kebahagiaan dalam hidupnya karena ketidakmampuannya menyesuaikan diri baik dengan kehidupan keluarga, sekolah, pekerjaan, dan dalam masyarakat pada umumnya. Tidak jarang juga kita temui bahwa orang-orang mengalami stres dan depresi disebabkan oleh kegagalan mereka untuk melakukan penyesuaian diri dengan kondisi yang penuh tekanan. Dan hal itu pun dapat diakibatkan karena mereka sendiri pun belum tahu betul apa yang dinamakan dengan proses penyesuaian diri. Mungkin sekilas ini merupakan hal mudah yang bisa dilakukan oleh setiap individu. Namun pada kenyataannya, banyak individu yang gagal karena konsep penyesuaian diri itu tidak ada dan tidak dilakukan dengan baik. Dan setidaknya hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita dalam menghadapi segala tantangan dan perubahan-perubahan yang akan terjadi nantinya. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, penting nih buat kita kenalan dulu. Apa sih penyesuaian diri itu? Dalam buku yang saya baca, teman-teman juga bisa sambil belajar nih. Ada di buku Kesehatan Mental, nama penulisnya Siswanto, bab 3 halaman 34. Penyesuaian diri atau adjustment adalah kemampuan individu untuk mendapatkan ketentraman secara internal dan hubungannya dengan dunia sekitarnya. Penyesuaian diri juga bisa dipahami sebagai mengatur kembali ritme hidup atau jadwal harian kita. Orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik adalah orang yang dengan cepat mampu mengelola dirinya menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Secara garis besar, penyesuaian diri dapat dipahami sebagai adjustment dan adaptasi. Adjustment adalah penyesuaian diri di mana lingkungan yang diubah supaya lebih sesuai dengan kondisi individu. Sedangkan adaptasi adalah individu yang mengubah dirinya sehingga lebih sesuai dengan lingkungannya. Nah, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kemampuan penyesuaian diri seseorang. Menurut Snijders, ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi proses penyesuaian diri, yaitu kondisi fisik, proses belajar, lingkungan, serta agama dan budaya. Agama menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penyesuaian diri seseorang, karena setiap manusia pasti memiliki sesuatu yang diyakini dalam dirinya. Dalam keterpurukan, manusia cenderung memohon dan berharap. Untuk seorang muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah tempat manusia menaruh harapan. Maka dari itu, agama sangat berperan penting dalam proses kehidupan, begitu juga dengan kemampuan penyesuaian diri seseorang. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama merupakan penolong bagi manusia untuk memenuhi kekosongan batin dan psikis. Agama dimaknai sebagai unsur yang terpenting dalam kehidupan, dan agama sangat menentukan dalam pembangunan psikis, batin, atau mental bagi seorang individu atau bagi seorang manusia. Lalu bagaimana hubungan penyesuaian diri dengan kesehatan mental? Hubungan penyesuaian diri sangat berkaitan erat dengan kesehatan mental, karena kesehatan mental tidak hanya dapat diukur dari penyesuaian diri saja, tetapi banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Sehat atau tidaknya seseorang secara mental belakangan ini ditentukan oleh kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Orang yang memiliki kemampuan penyesuaian diri dengan lingkungan dapat digolongkan sehat mental, sebaliknya orang yang tidak dapat menyesuaikan diri digolongkan sebagai tidak sehat mental. Dengan menggunakan orientasi penyesuaian diri, pengertian sehat mental tidak dapat dilepaskan dari konteks lingkungan tempat individu hidup. Karena kaitannya dengan standar norma lingkungan, terutama norma sosial dan budaya. Kita tidak dapat menentukan sehat atau tidaknya mental seseorang dari kondisi kejiwaannya saja, melainkan ukuran sehat mental didasarkan juga pada hubungan antara individu dengan lingkungannya.
Selanjutnya, aspek-aspek kesehatan mental. Dalam penyesuaian diri, ada aspek yang mempengaruhi. Menurut Atwater, 1983, ada 3 aspek, yaitu dari diri kita sendiri, orang lain, dan perubahan yang terjadi. Namun pada dasarnya penyesuaian diri memiliki 2 aspek. Yang pertama, penyesuaian diri pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Artinya dia mampu menyadari siapa dirinya yang sebenarnya, kelebihan dan kekurangannya, mampu bertindak secara objektif sesuai dengan kondisi dirinya tersebut. Penyesuaian ini dikatakan berhasil apabila tidak adanya rasa benci, kecewa, dan adanya rasa tanggung jawab. Tidak pernah mengeluh, cemas, khawatir, atau kegoncangan dalam dirinya. Ya mengeluh gak apa-apa, tapi jangan berlarut-larut yang bisa memperburuk kondisi keadaan diri kita. Yang kedua, aspek penyesuaian sosial, yaitu kemampuan untuk mematuhi norma dan peraturan sosial kemasyarakatan. Mengapa sih kita membutuhkan penyesuaian diri? Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita sudah tahu betapa pentingnya melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan di sekitar kita. Pada dasarnya, kemampuan menyesuaikan diri itu dibentuk oleh kebudayaan setiap individu. Karena setiap individu berbeda dan mempunyai identitas masing-masing dalam kehidupannya. Hanya ketika seseorang individu itu terjun atau katakanlah berada pada sebuah kelompok, maka individu itu harus melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh kelompok itu sendiri. Dan karena itu, hendaknya setiap individu mengenal dirinya sendiri. Kenapa? Karena salah satu syarat pokok dalam penyesuaian diri itu yang baik adalah sehingga dapat memanfaatkan dan melindungi diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Penyesuaian diri menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki setiap manusia, terutama di fase remaja. Seperti halnya yang dikatakan dalam buku Zakiyah Darajat, apabila seseorang tidak berhasil menyesuaikan diri pada masa kanak-kanaknya, maka ia dapat mengejarnya pada usia remaja. Akan tetapi, apabila seseorang itu tidak dapat menyesuaikan diri di usia remaja, maka kesempatan untuk perbaikan itu mungkin akan hilang selama-lamanya, kecuali dengan pengaruh pendidikan dan usaha yang khusus. Kemampuan ini berupa persepsi yang akurat terhadap realitas, kemampuan mengatasi stres dan kecemasan, gambaran diri yang positif, kemampuan mengekspresikan perasaan, serta kemampuan dalam menjalin hubungan interpersonal yang baik. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri itu merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia dan perlu untuk dilakukan. Namun harus diakui juga bahwa proses penyesuaian diri itu sulit. Yang pertama, karena kesulitan penyesuaian diri itu bersumber pada diri kita sendiri. Yang kedua, pengaruh-pengaruh yang ikut membentuk kepribadian kita. Yang ketiga, usaha-usaha kita untuk memenuhi tuntutan luar dan keperluan dalam dari lingkungan itu harus sesuai dengan tujuan kita. Nah, segitu dulu sharing pembahasan kita kali ini. Buat teman-teman, stay tune terus ya, karena kita akan terus kupas tuntas terkait kesehatan mental dan pembahasan seru lainnya. Oh iya, kalau kalian ada pertanyaan atau usulan apapun, boleh banget ya ditulis di kolom komentar. Syukron, jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.